Oke, selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus dari rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Sitorus, dan teman saya ada Nania Pangaribuan, Olivia Priani, dan Putri Gultom. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Nania Pangaribuan. University Course Registration System. Setiap awal tahun ajaran, seluruh mahasiswa harus melakukan course registration yang lebih sering dikenal dengan pengisian kartu rencana studi atau KRS. Universitas ABC sudah menggunakan sistem online untuk menangani pengisian KRS. Untuk mengisi KRS, mahasiswa Universitas ABC perlu menggunakan aplikasi course registration. Mahasiswa harus melakukan login terlebih dahulu, kemudian memilih menu KRS. Setelah itu akan muncul form yang harus diisi oleh mahasiswa. Form tersebut berisi tentang data diri seperti nama, kelas, prodi, angkatan, dosen wali, dan IP terakhir. Dan kemudian memilih mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester. Ketika memilih mata kuliah, aplikasi akan langsung menunjukkan SKS dari mata kuliah tersebut. Aplikasi juga akan secara otomatis mengakumulasi total SKS yang diambil dalam satu semester dan menampilkan dalam aplikasi. Setelah selesai melakukan pengisian data, maka mahasiswa kemudian melakukan submission atas data tersebut dan menunggu approval dari dosen wali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Olivia. Baik, saya akan melanjutkan. Dosen wali akan mengecek KRS per mahasiswa. Dosen akan memverifikasi setiap pengajuan KRS anak walinya. Hal yang perlu diverifikasi oleh dosen adalah jumlah SKS yang diajukan mahasiswa tidak boleh melebihi 24 SKS. Khusus bagi mahasiswa ongoing atau bukan mahasiswa baru yang memiliki IP terakhir di bawah 3, tidak diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah dengan jumlah SKS melebihi 20 SKS. Setelah melakukan verifikasi, dosen wali memberikan persetujuan atas pengajuan mahasiswa. Setelah KRS disetujui, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada mahasiswa melalui aplikasi bahwa KRS diterima. Jika KRS ditolak, dosen harus mengisi form note W01 S03 metodologi pengembangan perangkat lunak _LPL PRPL _V2 yang berisi tentang alasan penolakan sebagai bentuk feedback kepada mahasiswa. Bila KRS tidak disetujui, maka mahasiswa harus melakukan pengisian KRS lagi. Waktu untuk memulai pengisian KRS dan batas akhir pengisian KRS ditentukan oleh staf akademik dari Universitas ABS. Dalam aplikasi tersebut, staf akademik juga bisa melihat daftar KRS yang sudah di-approve dan bisa melakukan pencetakan pada KRS yang sudah disetujui oleh dosen wali. Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, identifikasi dan analisislah metodologi pengembangan perangkat lunak dari studi kasus di bawah ini. Pada studi kasus tersebut, kami memilih menggunakan metode spiral. Metode spiral adalah generator model proses berbasis risiko yang digunakan untuk memandu rekayasa perangkat lunak bersama berbagai pemangku kepentingan dari sistem intensif. Model ini memiliki dua fitur pembeda utama. Salah satunya adalah pendekatan siklis untuk menumbuhkan tingkat definisi dan implementasi sistem secara bertahap sambil mengurangi tingkat risikonya. Yang lainnya adalah serangkaian tonggak jangkar poin untuk memastikan komitmen pemangku kepentingan untuk solusi sistem yang layak dan saling memuaskan. Untuk pertanyaan kedua akan dilanjutkan oleh Putri Gultom. Soal yang kedua, mengapa Anda memilih metodologi tersebut dan jelaskan alasannya. Alasan kami memilih metode spiral pada kasus ini dikarenakan metode spiral mempunyai keunggulan di antaranya. Yang pertama, perubahan tambahan atau fungsi-fungsi batu dapat dilakukan di tahap selanjutnya jika ada perubahan secara tiba-tiba.
Fungsi ini sangat tepat pada mahasiswa yang ingin mengubah KRS atau data diri mahasiswa. Alasan yang kedua, metode spiral adalah penggabungan dari model prototype dan model waterfall. Salah satu fungsinya model prototype yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Model waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Model spiral menekankan pada analisa resiko setiap tahapannya, di mana fungsi tersebut bisa mengevaluasi setiap kesalahan dan menganalisa setiap resiko tahapan pada pengguna. Saya pikir metode ini tepat untuk kasus tersebut untuk mempermudah dosen maupun mahasiswa dalam membuat KRS. Sekian presentasi kami tentang studi kasus rekayasa perangkat lunak. Kami ucapkan terima kasih.